Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang konsep keluarga, konsep asuhan keperawatan, konsep kesehatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga, dan seperti apa masalah-masalah di dalam keluarga, tipe, struktur, fungsi, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas satu persatu yang tadi saya sampaikan, kita tengok dulu terkait dengan 4 unsur komponen dari konsep keperawatan. Kita tahu sendiri bahwa ada 4 unsur: manusia, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. Manusia atau individu bagian dari lingkungan terkait dengan keperawatan, dan itu berpengaruh individu ataupun keluarga. Mahasiswa sekalian, saya akan jelaskan terkait dengan konsep keluarga. Kalian tentunya ingat dulu yang dari sosial tentunya, apa definisi keluarga. Prinsipnya yang harus kita pegang terkait dengan definisi keluarga adalah beberapa individu, lebih dari satu orang individu yang mereka hidup dalam satu atap, satu keluarga, kemudian saling berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial individu, budaya, kebutuhan ekonomi, kebutuhan dasar manusia mereka, dan saling berinteraksi bersama. Itu yang kita sebut secara garis besar, secara umum sebagai keluarga. Selanjutnya, keluarga mempengaruhi satu sama lain dalam lingkup di dalam keperawatan kesehatan masyarakat yang menerima perawatan dibagi 3 tingkatan, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dalam perawatan kesehatan keluarga. Dalam keluarga ada individu, keluarga sebagai sebuah sistem, dan keluarga merupakan satu anggota. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, Family Nursing Conceptual Framework, itu society, family, individual, dan bagian dari 3 unsur ini yang paling penting adalah nursing family. Mahasiswa sekalian harus tahu peran fungsi pokoknya kita sebagai perawat profesional, memberikan asuhan keperawatannya dengan body of knowledge-nya dan etik untuk memberikan pelayanan society, masyarakat, pelayanan ke keluarga, dan pelayanan di individu. Ini kalau kita melihat ke konseptual. Ini yang pertama disampaikan Gillis, walaupun tahunnya tua, 1983, tetapi ini Gillis sama Duval itu merupakan tokoh di dalam kesehatan keluarga yang terkenal. Ya, apa itu keluarga? Keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing punya istri sebagai mana unit individu. Atau dari Duval, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya. Secara umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan ada beberapa pengertian definisi-definisi lain, namun tidak akan saya jelaskan, nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri, ada dari PS2 dan lain sebagainya. Tadi konsep tentang keluarga, sekarang tentang kesehatan keluarga. Dari Hansen 2005, mendefinisikan keluarga adalah bagaimana merubah status kesehatan yang meliputi biological, psychological, spiritual, sociological, dan cultural faktor dari individu dan keseluruhan family system. Ingat, mahasiswa sekalian, di sini adalah ada tulisan family system. Apa nanti family as a system? Akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian 4 pendekatan dalam keperawatan keluarga. Family, keluarga adalah sebagai konteks perkembangan individu. Itu yang harus kita fokuskan. Yang pertama, bahwa keluarga adalah sebagai perkembangan setiap individu, anggota keluarganya. Yang kemudian berikutnya adalah family as a client. Keluarga adalah sebagai klien kita.
family as a system, sebagai sebuah sistem di dalam keluarga. Contoh, jika kita jika anggota keluarga, seorang ibu sedang menderita sakit, opnam di rumah sakit, dan kemudian suami yang menunggui atau anak menunggui yang akan menjalankan fungsi peran di dalam rumah tangga, peran kesehariannya seorang ibu adalah bisa dihandle kegiatannya sama sang ayah atau sama ini. Secara otomatis dengan seperti itu akan menunjukkan bahwa anggota keluarga yang lain akan terpengaruh terhadap hal itu jika adalah salah satu anggota yang tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Kemudian family sebagai komponen individu-individu yang hidup dalam keluarga itu, anggota keluarga juga sebagai komponen sosial, tidak bisa hidup sendiri. Walaupun di dalam satu keluarga ada beberapa individu. Kembali ke tentang konsep tipe keluarga. Tipe keluarga ada tradisional. Tipe keluarga tradisional, nuclear family, ayah, ibu, anak. Ya. Selanjutnya the dad family, keluarga yang dari ada istri, suami tanpa anak. Keluarga usia lanjut. Selanjutnya childless family yang tidak ada anak. Extended family dari beberapa keluarga omnya, keluarga tante, keluarga pakde, keluarga mbah, keluarga kalian semua hidup dalam satu atap, satu rumah, itu yang disebut dengan the extended family. Oke. The single parent family. Ini karena ditinggal, baik perceraian maupun kematian. Selanjutnya masuk sekalian, tipe keluarga non-tradisional, unmarried teenage mother, keluarga yang terdiri dari satu orang dewasa, terutama ibu, dengan anak dari hubungan tanpa nikah. Keluarga tipe non-tradisional, non-tradisional, akan tetapi tidak dikatakan sebagai keluarga yang modern. Tetapi keluarga non-tradisional ini terbentuk sekarang semakin berkembang, tipe-tipe keluarga yang lainnya semakin berkembang. The step parent family, keluarga dengan orang tua tiri. Commune family, yang lebih dari satu keluarga tanpa pertalian. Selanjutnya, the non-marital heterosexual cohabitating family, keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa nikah. Gay and lesbian family, seseorang yang mempunyai kesamaan seks tinggal dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri. Cohabitating couple, orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan. Lanjut, ada grup married family, ada grup foster family, homeless family. Homeless family sekarang adalah kasus yang banyak diangkat. Keluarga ikatan terbentuk tanpa perlindungan yang permanen. Berada di dalam satu atap, tetapi atapnya adalah atap jalan tol. Itu yang jalan tol sebagai atap untuk keluarga mereka. Itu yang termasuk dalam kategori homeless family. Selanjutnya geng, dengan atribut punk. Mereka berkumpul-kumpul, memenuhi kebutuhan bersama, kebebasan bersama, yang destruktif bagi orang yang mudah mencari ikatan emosional bersama dan berkembang dalam kekerasan dan kriminal, itu kita sebut sebagai geng. Nah, ini tipe keluarga akan berkembang, selalu berkembang. Bagaimana individu berubah dan berkembang setiap saat. Oke. Selanjutnya mahasiswa sekalian, ada beberapa alasan seseorang individu membentuk sebuah keluarga. Alasannya ekspansi. Contoh, pernikahan antara dua manusia menyebabkan terjadinya karena ekspansi, baik ekspansi secara norma, hukum, agama, budaya, dan ekonomi. Ya. Kontraksi, penyusunan, atau realignment. Kita persingkat, langsung saja kita bahas tentang perkembangan tahap tumbuh kembang keluarga. Seperti halnya individu, manusia, badan kita, individu, itu ada tahapan tumbuh kembang dari fase bayi, ya, new baby born, terus kemudian anak, toddler,
anak prasekolah, sekolah, sampai dengan lansia. Sama, keluarga juga sama. Ada tahapan perkembangannya, perkembangan usia baru. Ini lagi-lagi bahagia-bahagianya. Mereka membuka saling percaya, mengembangkan keakraban, diskusi tentang anak yang diharapkan, seolah dunia milik berdua. Nah ini pada pasangan usia baru. Menikah, new couple marry. Selanjutnya childbearing, menanti kelahiran, persiapan untuk bayi. Ya, peran masing-masing dan tanggung jawab, persiapan biaya, adopsi dan pola hubungan seksual, pengetahuan tentang kehamilan, persalinan. Selanjutnya tahapan perkembangan keluarga dengan anak pra-remaja, keluarga dengan anak sekolah, menyediakan aktivitas yang bukan semakin meningkat, kerjasama yang diselenggarakan kerja, memperhatikan kepuasan anggota keluarga dan pasangan, sistem keluarga. Itu pada fase. Selanjutnya adalah fase keluarga dengan anak remaja, menyediakan fasilitas dengan kebutuhan yang berbeda, menyertakan remaja untuk tanggung jawab dalam keluarganya, mencegah adanya gap komunikasi, mempertahankan filosofi hidup, dan sebagainya. Ini adalah tugas-tugas pada anak remaja, keluarga dengan tahapan anak remaja. Sebagai acuannya adalah anak yang pertama. Kalau anak yang pertama pada usia remaja, berarti fase perkembangan anak tersebut adalah fase remaja, lanjut usia. Ya. Baik mahasiswa sekalian, berikutnya adalah struktur dan fungsi. Struktur didasarkan pada organisasi atau keanggotaan dan pola hubungan di dalam keluarga itu yang secara intens terus-menerus. Kemudian seorang perawat ketika melakukan pengkajian struktur bisa menanyakan siapa saja di dalam keluarga ini, siapa yang melakukan tugas itu, siapa yang mengambil keputusan ini, dan sebagainya. Ini bagian dari pertanyaan pengkajian pada keluarga. Fungsi keluarga yang berhubungan dengan struktur yaitu ada egalisasi, struktur yang hangat dan terbuka. Ya. Legalisasi, masing-masing keluarga mempunyai hak yang sama, menyampaikan pendapat atau demokratis. Struktur yang hangat, menerima dan toleransi. Struktur yang terbuka, mendorong kejujuran, kebenaran, honesty, dan otentik. Struktur dalam keluarga yang kaku itu suka melawan dan bergantung pada aturan. Ya. Struktur yang bebas, tidak ada aturan yang memaksakan atau permissiveness, bebas. Struktur yang kasar, menyiksa, kejam, dan kasar. Suasana emosi yang dingin, isolasi, tukar berteman, disorganisasi, disfungsi individu, dan sebagainya. Selanjutnya fungsi dan tujuan menurut Freeman. Ada fungsi afektif, kasih sayang, cinta kasih, kehangatan di dalam keluarga itu merupakan fungsi afektif. Berikutnya adalah fungsi sosialisasi, proses perkembangan dalam individu menghasilkan interaksi sosial, belajar dengan lingkungan, masyarakat sosial. Pemenuhan kebutuhan biologi, keturunan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan fungsi ekonomi. Fungsi perawatan kesehatan. Bagi perawatan kesehatan, fungsi perawatan kesehatan yang kita kenal itu ada 5 tugas fungsi perawatan kesehatan keluarga menurut Freeman 98. Ini yang sampai sekarang menjadi dasar etiologi dalam membuat diagnosa perawatan keluarga. Diagnosanya menggunakan tanda. Etiologinya menggunakan 5 tugas fungsi perawatan keluarga. Ingat-ingat sekali lagi, diagnosa perawatan keluarga menggunakan etiologi berdasarkan 5 tugas kesehatan keluarga menurut Freeman ini. Contoh misalnya, jika kita mengangkat masalah nyeri pada keluarga, Tuan X berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga membuat keputusan tindakan yang tepat. Atau ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan kesehatan pada anggota keluarganya yang sakit. Perawatan kesehatan pada anggota keluarga yang sakit, atau ketidakmampuan keluarga mempertahankan atau menciptakan, memodifikasi, merawat lingkungan yang sehat. Atau ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini 5 tugas fungsi ini yang bisa
yang selama ini sampai sekarang dipakai dasar untuk menentukan perawatan keluarga. Selanjutnya adalah ini kita lompati struktur peran. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh masing-masing dalam sebuah keluarga. Berarti seperti apa peran seorang bapak, seperti apa peran seorang ibu, seperti apa peran seorang anak dan sebagainya yang diharapkan oleh anggota keluarganya yang lainnya. Itu yang disebut dengan peran. Selanjutnya ada struktur kekuatan. Ini bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya komunikasi dalam keluarga yang berfungsi. Ini komunikasi yang baik adalah fokus pembicara hanya pada seorang tertentu, semua menyetujui total agreement tanpa adanya diskusi, kurang empati, berjalan dengan baik. Mohon maaf. Selanjutnya, komunikasi sangat penting dalam keluarga, ya, sehingga suasana emosi yang sehat di dalam keluarga, ya, saling percaya, suasana hangat, saling perhatian, menerima, mengharapkan, kesepakatan tanpa mengabaikan keunikan, kebutuhan masing-masing individu, memandang konflik sebagai hal yang biasa. Itu jika kita bisa menerapkan. Saya kira itu saja dari saya. Saya akhiri, cukupkan sekian. Kalau ada kurangan mohon maaf. Sekian, bila bisa bilil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.